Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Fahmi dan teman saya Purnama Aulia dan Iqbal Varians Bata. Kali ini kami akan memberikan tutorial tentang pelajaran Microsoft Access, yaitu kita akan membuat data siswa. Ini hanya sebagai contohnya. Jadi sebelum kita mendesain apa yang dibutuhkan, terlebih dahulu kita harus mendesain tabel siswa tersebut. Apa saja yang perlu diisikan pada tabel tersebut atau disebut dengan fields. Di sini ada nama, alamat, kota, dan seterusnya. Pertama kita aktifkan dulu Microsoft Access dengan cara kita pencet Windows R, kemudian ketik MS Access, kemudian enter. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih blank desktop database. Nah, kemudian kita beri nama, seumpama kita beri nama data siswa. Kemudian kita pilih akan disimpan di mana. Kali ini kita akan menyimpannya di dokumen. Kemudian kita OK. Kemudian create. Ya, setelah muncul, nah ini dia, ada tampilan table 1 atau table 1. Mungkin kita tidak membutuhkannya, jadi kita klik button close. Kemudian kita akan membuat tabel baru dengan cara kita klik create, kemudian klik tabel design, maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengisikan apa saja yang ada pada rancangan kita tadi, seperti nama, alamat, kota, dan seterusnya. Saya isikan terlebih dahulu, seumpama nama, kemudian alamat asal. Mengapa saya tidak beri spasi di sini? Karena apabila diberi spasi saat dimasukkan makro harus dipakai tanda kurung, sehingga menyusahkan pada saat perhitungan. Di sini kita akan memilih tipe datanya. Kita klik di sini. Nah, dalam Microsoft Access 2013 agak sedikit berbeda dengan Microsoft Access sebelumnya, karena di sini tidak ada memo, namun adanya short text dan long text. Jadi untuk nama depan kita pakai short text karena tidak membutuhkan terlalu banyak karakter. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian masing-masing dari data tipe yang ada di dalam Microsoft Access. Yang pertama adalah teks atau short text, yaitu yang ada di atas, paling atas ini. Di dalam Microsoft Access 2010 disebut teks, yaitu data tipe yang mampu menampung karakter sampai dengan 255 karakter, meliputi A sampai Z, 0 sampai 9, dan juga termasuk atau semua karakter yang ada pada keyboard
baik itu huruf besar atau kecil, atau simbol dolar atau simbol persen, itu juga termasuk teks yang bisa dimasukkan ke dalam teks atau short text, atau ke dalam tipe atau data tipe short text. Kemudian ada yang namanya memo atau long text, yaitu data tipe yang dapat menampung banyak karakter teks sampai dengan 65 karakter lebih. Pada memo atau long text dapat mensupport teks dengan berbagai format. Contohnya seperti jika ingin pada teks tersebut ada warnanya atau mungkin tulisannya miring, itu kita bisa menggunakan long text. Namun jika memakai short text tidak bisa. Namun memo juga mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan short text pada saat dimasukkan makro. Kemudian ada yang namanya number yang berisi bilangan hitung atau integer, dan juga floating atau bilangan desimal atau floating counting numbers. Kemudian ada date or time. Kolom ini dapat berisi tanggal, jam, atau tanggal dan jam. Kemudian ada currency atau nilai mata uang. Secara default pada Microsoft Access, mata uang yang dipakai adalah dolar. Kemudian ada yes or no. Ini adalah data tipe yang bisa bernilai ya atau tidak, benar atau salah, on atau off, dan data-data ini disebut dengan nilai boolean. Dan ada yang namanya auto number. Auto number berfungsi sebagai pemberi nomor otomatis pada tabel, seperti pemberian nomor pada siswa yang akan didata. Jadi kita tidak perlu khawatir memasukkan nomor satu persatu, karena auto number akan memasukkannya secara otomatis. Kemudian ada yang namanya OLE object, yaitu dapat menyimpan objek atau file seperti gambar, audio, video, worksheet, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian ada attachment. Attachment ini hampir sama dengan OLE object, namun attachment dapat menyimpan cukup banyak jenis file daripada OLE object. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink di sini berfungsi untuk menghubungkan teks tersebut pada suatu halaman web atau sebuah alamat email. Jadi tidak perlu membuka browser dulu kemudian ketik secara manual. Hanya cukup klik teks tersebut, kemudian akan masuk ke websitenya. Kemudian ada calculated. Jadi sini menyimpan hasil perhitungan. Contoh, harga jual dikurangi harga beli dengan keuntungan. Maka keuntungan akan ada pada data tipe calculated. Kemudian ada yang namanya lookup wizard. Ini hampir sama dengan yang ada di Excel ya. Yaitu berfungsi mengambil sebuah nilai dari tabel lain. Dari tidak perlu memasukkannya secara manual, kita dapat memasukkan nilai dari tabel lain. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Setelah kita membuat semua,
kita ketikkan semua. Ini ada yang sudah jadi, kita buka dulu yang sudah jadi. Nah, ini adalah tabel yang sudah jadi. Kita klik di sini. Nah, akan keluar seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.